Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Palkomster. Nah, hari ini bertemu lagi bersama saya Putri di episode ke-25 podcast Palkomtek Batu Raja. Nah, bagaimana kabarnya Palkomster? Semoga kita semua selalu dilimpahkan kesehatan dan juga rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan hari ini podcast Palkomtek Batu Raja akan membahas tentang qadarullah ya, bencana banjir di tanggal 7 Mei 2024 kemarin yang menimpa Kota Batu Raja. Nah, hari ini di studio kita pada hari ini juga sudah ada salah satu kerabat kita yang juga menjadi saksi dari bencana banjir tersebut. Tetapi sebelumnya jangan lupa Palkomster berikan dukungan terhadap channel YouTube kami dengan cara like, comment, and share. Dan juga di subscribe ya guys ya, terima kasih. Nah, mari kita sapa bintang tamu kita hari ini dulu ya. Assalamualaikum Kak Aksyan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, apa kabarnya hari ini Kak? Alhamdulillah luar biasa Mbak. Alhamdulillah. Kak Aksyan mungkin masih inget banget ya untuk kejadian banjir kemarin, dan tentunya di minggu-minggu ini masih hangat banget Kak ya. Benar. Yang kejadian tanggal 7 Mei 2024 itu mungkin bakal jadi kenangan banget buat kita dan jadi sesuatu reminder juga buat kita semua ya. Kondisi cuaca pada hari itu juga gimana nih Kak? Apakah ada perbedaan dari hari sebelumnya? Hari itu hari Selasa. Ini cerita sesuai dengan pengalaman saya pribadi Mbak ya. Hari Selasa itu tanggal 7 Mei 2024 itu sebenarnya tempat kami itu kan kayak bukit ya, dataran gitu, kayak dari bawah naik ke atas tempatnya. Dan yang paling bawah, tempat paling bawah itu malamnya itu sudah kena banjir. Dari tanggal 6 jatuhnya ya. Tanggal 6 pas hujan deras itu malam-malam itu kan, subuhnya udah kena banjir. Kemudian banjirnya itu naik terus sampai jam 8 itu masuk ke tingkat kami. Kan ada di bawah, naik lagi ke tingkat kami itu jam 8 udah masuk ke selokan. Mulai dari kamar mandi dulu, paling rendah kan di rumah itu. Kamar mandi itu udah masuk sekaki, kemudian itu udah siap-siap untuk ngungsiin barang dulu. Yang penting dulu adalah barang-barang elektronik kayak gitu kan, kayak TV, kemudian kulkas. Itu sebenarnya udah dinaikin semua ke tempat yang lebih tinggi. Kemudian nggak nyangka itu banjir itu naik terus sampai jam 8 sudah sebetis kayaknya. Jam 8 pagi itu sudah naikin barang, kemudian naikin baju-baju ke lantai 2. Alhamdulillah punya lantai 2 di rumah. Kemudian ya pokoknya jam 8 sampai sore itu sekitar jam 3 itu pokoknya ngungsiin barang dulu semuanya, harus diamanin dulu semuanya. Dan jam 3 itu sudah batas pinggang yang aku kirim kemarin videonya di grup Avengers kemarin itu udah batas pinggang. Agak terlambat juga kemarin itu, nggak ngungsiin kursi. Kursi itu sempat kena setengahnya di kakinya, itu udah kena busanya sih sebenarnya. Agak lambat juga di situ. Nggak expect juga karena Nggak pernah ya? Iya, sebelumnya kan nggak pernah. Ya paling banjir tahunan itu paling kena itu yang di bawah terus. Itu pasti kena bagian bawah kami itu. Karena kayak bukit tadi kan. Iya, tinggi ya. Dan itu kayaknya sejarah pertama kali banjir sebesar itu, dan sampai sedada kayaknya terakhir itu. Mau keluar pun susah kemarin itu. Paling iya susah sih, apalagi yang paling bawah itu ya. Mungkin udah sampai ke atap dan udah nggak bisa lagi keluar, ada akses keluarnya kayak gitu. Dan alhamdulillahnya itu barang-barang sudah aman semua sih di titik itu. Jadi emang ini tuh jadi sejarah banget ya guys ya buat Kota Batu Raja, karena kalau kita ulas kembali itu pernah banjir bandang itu di tahun 82 Kak ya. Waktu itu di tahun 82, dan kali ini tuh terjadi lagi untuk kali pertamanya dalam jarak waktu yang sangat-sangat lama.
Kak Aksan ini rumahnya gimana sih di daerah Batu Raja ini, di tengah kota Batu Raja ya? Iya, di tengah-tengah di pasar atas, tepatnya Tugu Lama itu. Di Tugu Lama Lorong itu Damai. ya. Iya. Berarti itu termasuk padat penduduk Kak ya? Termasuk padat penduduk juga sih sebenarnya. Padat banget ya. Padat karena banget di Lorong situ. Damai. Dan Lorong memang Damai. yang bawah itu lebih dulu dia kena banjir. Karena kayak bukit tadi. Iya, iya. Jadi rumah Kak Aksan ini sampai pinggang dan terakhir kan sampai terakhir itu batas seginilah, sedadah gini. tinggi banget banget. ya, sampai Memang. sudah ada kayak gitu. Berarti dari sana aja udah untuk keluarga udah nggak ada lagi akses ya sebenarnya ya? Sebenarnya masih iya sih, nggak ada akses lagi. Iya, apalagi yang bawah, mungkin yang bawah itu iya. udah tenggelam. Iya, udah tenggelam. rumahnya Udah parah benar itu yang di Udah bawah. parah. Tapi itu yang di bawah itu semuanya udah ngungsi sebelum tinggi tapi kan ya. Harusnya udah. Harusnya udah. Insya Allah udah sih. Iya ya. Tadi rumah Kak Aksan juga sampai pinggang dan alhamdulillah 2 lantai Kak ya, jadi Iya, masih bisa alhamdulillah naik ke 2 lantai. atas. Memang bangun rumah dari awal itu udah rawan banjir atau gimana sih Kak? Sebenarnya 2 lantai itu udah lama benar bangunnya, sebelum ada bencana banjir ini, kayak gitu. Cuman iya sih udah lama bangunnya yang 2 lantai itu. Dan nggak pernah kena banjir juga kan. Kayaknya pernah mungkin tahun 2005 atau 2006 itu pertama pernah kali itu banjir masuk. tinggi, iya. Iya, tinggi. Tapi kan nggak sampai setinggi sekarang. Iya, nggak ya. expect sampai tinggi Iya, bener. segitu waktu itu. Juga jadi kemarin itu tanggal 7 Mei itu Batu Raja ini hampir semuanya terkena Iya, banjir. semua daerah sih. Tempat-tempat yang tadinya nggak pernah banjir Iya, tiba-tiba benar. banjir, dan kabarnya itu luapan dari Sungai Ogan dan juga Sungai Lengkayap Kak, Iya, ya. benar. Jadi memang banjir itu super besar banget guys ya. Dan Iya. ini benar-benar jadi sejarah buat kita semua, buat reminder juga buat kita selalu ingat ibadah ya, karena lihat dari sini aja Kak ya, kita tuh kayak yang baru disentil aja udah Iya. kalang kabut banget Kalang kabut, ya. ya. Belum dikasih yang lebih lagi, semoga cukup sampai di sini aja guys Iya, ya. Nah, selama ini juga mungkin nggak pernah banjir kata kakak tadi separah ini. Menurut Kak Aksan nih, kenapa sih bisa sampai separah ini airnya masuk ke rumah Kak Aksan? Separah itu mungkin luapan dari sungai dari Ulu Ogan ya mungkin Mbak ya. Kemudian masuk ke Sungai Ogan, kemudian ditambah curah hujan semalam itu kan deras bener kan, dan Nggak juga lama. berhenti emang Iya. ya, sampai pagi. Dari jam berapa tuh? Jam 8 atau jam berapa tuh? Udah mulai hujan deras sampai ke subuh kayaknya. Sampai subuh. Saya pagi juga masih hujan itu Kak. Nah, kayak gitu. Mungkin itu sih salah satu faktor. Kemudian sebagai pengingat kita juga sih, supaya kita juga harus selalu jaga kebersihan lingkungan juga sebenarnya. Iya, kayak bener gitu. banget, karena Mungkin kita itu. nggak tahu ya ada faktor lain yang Iya. mungkin masyarakat sekarang ini masih hobi banget buang sampah Iya, di mungkin mana-mana. Bahkan di sungai itu kemarin yang Putri lihat nih Kak ya, yang hanyut itu bener-bener kayak sampah rumah tangga. Yang Nah, pertama itu. kali hanyut itu sampah rumah tangga dulu, bukan barang rumah tangga, sampah rumah tangga. Yang memang mungkin menyebabkan selokan juga Iya, mampet, mampet, drainase kemudian. sebesar apapun juga ya bakal mampet kalau misal buang Iya, benar sampahnya sembarangan. Nah, Palkomser ya, for your information, Batu Raja ini juga merupakan daerah yang diapit oleh beberapa aliran sungai ya guys ya. Yang paling besar adalah Sungai Ogan dan ada juga Sungai Lengkayap, dan bahkan di sini juga ada air terjun di beberapa wilayah tentunya. Batu Raja itu sebenarnya kaya banget ya, kaya banget kayak tempat Benar, wisata kita banyak, sungai kita banyak, dan ya inilah tadi sebagai dampak dari mungkin kecerobohan masyarakat juga ya, sampai terjadi banjir. Ya, koreksi yang memang- diri masing-masing lah. koreksi diri masing-masing Supaya kita bisa menjaga sebenarnya. lingkungan. Bener Gitu. banget, supaya kita bisa menjaga. Jadi Palkomser ya, pada tanggal 7 Mei itu memang curah hujannya bener-bener tinggi banget, dan bahkan hujan itu deras banget dari mulai tanggal 6 kayak kita tuh udah Iya, hujan tanggal deras 6 itu. banget sampai di hari kejadian pun masih hujan. Dan pas kejadian tersebut itu Putri Kak Aksan ini sendiri lagi ada di rumah nggak ya? Ada di rumah Lagi ada kejadian di itu. rumah. Karena kan pagi banjirnya itu kan pagi kan, mulai pagi.
kayak ya, gitu ada di rumah pas alhamdulillah. lagi di rumah alhamdulillahnya ya. Iya. Jadi benar-benar bisa membantu banget sebenarnya Iya. Kak ya. Dan mungkin saat kejadian ini ya, ada nggak kerugian yang Kak Aksan alami? Kerugian, alhamdulillah sih nggak ada kerugian yang besar banget ya. Rugi paling, alhamdulillah nggak ada sih kerugian ya. Mungkin beberapa, mungkin baju ya. Iya. Baju beberapa ada yang hilang karena nggak sempet diangkat ke atas waktu itu, karena kan nggak nyangka sampai Iya, segitunya benar. banjir ya waktu itu. Jadi ada beberapa baju lah mungkin yang hilang di Yang situ. ikut hanyut Yang ya, ikut ya. hanyut juga. Ya karena emang tinggi banget juga sih. Iya. Baru pertama kalinya ya. Gitu. Putri sempat kaget sih. Kaget banget. Gimana? Karena posisi hampir setengahnya Batu Raja ini jam 3 sore itu sudah banjir banget kan. Iya. Belum lagi makin malam dan dia makin deras itu banjirnya dan makin jadi. Dan debit air itu dari asar sampai ke malam itu bener-bener Iya, deres banget. Deres itu. Dan puncaknya itu kita tuh kalau nggak salah di jam 9 malam. Jam Yang jam 9 banget, malam ya, sampai jam 10. Jam Iya. 10 ke jam 11 itu mulai sudah surut. mulai agak tenang dia. Nah, Surut. Kemudian sampai ke jam 3 lah. Itu udah mulai surut benar. Dan alhamdulillah paginya juga sudah banyak yang surut, tapi Ya, subuh. kita harus tahu juga kalau sampai hari ini masih ada beberapa saudara kita yang masih terdampak banjir, Ya, Kak. mungkin Dan masih kemarin ada, masih ada yang banjir tinggi banget di beberapa daerah ya, kita lihat berita itu ada di daerah Kedaton, Peninjauan itu masih terdampak banjir. Mereka banjirnya sampai 2 hari. Buat teman-teman yang terdampak banjir, sabar ya. Ya, semoga diberi kekuatan, sabar. Iya, bener banget. Semoga sabar selalu ya, semangat terus karena ini adalah cobaan kita semua ya. Nah, untuk kondisi tetangga Kak Aksan sendiri ya, ada nggak yang terdampak parah banget atau bahkan sampai ngalamin kerugian yang banyak banget? Tetangga mungkin yang dataran paling rendah tadi, mungkin itu paling parah lah yang dari semua tetangga-tetangga yang lain ya. Mungkin tetangga lain ada parah juga, cuman yang paling parah itu adalah yang paling bawah itu. Iya, Karena kan itu paling tinggi. Apalagi sudah sampai ke tahap sampai rumah saya itu kan segini, apalagi yang di bawah itu pasti udah tinggi banget. Tinggi banget kan. Mungkin paling parah itu yang paling bawah itu. Yang parah banget ya. Tahu lagi lah kondisinya karena kan nggak bisa ada akses ke sananya. Iya, nggak ada. Gitu. Tapi saat itu ada bantuan nggak Kak? Mungkin dari Iya, BPBD? alhamdulillah kemarin itu ada bantuan ya. Nasi itu selalu dapat nasi setiap siang, kemudian malamnya juga dapat nasi. Itu dikirim dari pemerintah setempat, lurah, kemudian dari RT juga ada juga di situ. Terus yang terdampak banjir di bawah itu mungkin ada yang langsung dievakuasi ke atas kali kayak begitu banjir. Nah gitu. itu aku kurang tahu kalau untuk bagian paling bawah ya, karena kayaknya mereka harusnya ada sih evakuasinya. Harusnya ya, karena sudah dari parah banget dataran tinggi tuh, mungkin pakai perahu perahu. karet. Iya. Kita juga makin penasaran banget ya mungkin ya. Nah, sampai di sini aja Kak Aksan udah cerita banyak banget dan terenyuh banget ini hati kita ya mendengarnya Pak Komser ya. Karena ya memang ya tadi semuanya nggak expect bakal kejadian kayak gini. Di luar ekspektasi kita semua sebenarnya sih, kaget, bingung juga mau gimana ya. Nah, makin penasaran juga kan gimana kita ngobrol lagi aja sama Kak Aksan nanti, dan masih ada beberapa pertanyaan lagi nih yang bakal kita bahas nanti Kak ya. Tapi tunggu dulu ya, Putri punya informasi penting banget untuk Palkomser semuanya. Buat yang masih bingung banget ini ya, selalu sekolah mau kemana sementara belum bisa atau bahkan mungkin belum punya skill apa-apa dan belum mau juga untuk kuliah, ya udah sekarang kalian jangan galau lagi karena kamu bisa menambah skill dulu di Palkomtek Batu Raja. Ambil aja program yang bisa meningkatkan kreativitas kamu, bahkan bisa menjadi sumber cuan tentunya. Nah, apa aja sih program-program tersebut? Seperti aplikasi perkantoran, desain grafis, konten creator, digital marketing, desain website, dan juga web programming. Nah, kalau ada yang suka animasi nih ya, tenang aja.
Kalian bisa juga ambil desain animasi atau mungkin ada yang suka edit video, ada juga video editing. Nah, semua program tadi yang Putri sebutin bisa diambil paket mulai dari durasi 2 bulan, 10 bulan hingga 1 tahun gitu ya. Untuk yang mau info lebih lanjut lagi, silakan teman-teman tanya-tanya atau bahkan langsung booking kelasnya sekarang juga. Nah, oke Pak Komser, kita lanjut lagi ngobrol ya barengan Kak Akshan. Nah, sekarang Putri itu masih penasaran banget ya, mau pengen lihat dulu nih. Di sini kita mau lihat keadaan waktu banjir ya guys ya. Jadi di sini ada beberapa foto mungkin nanti Kak ya yang kita tampilin. Ini di mana Kak kejadiannya? Nah, ini pas air itu udah masuk ini. Oh, udah masuk rumah Kak Akshan itu ya? Iya. Ini halaman musola sebenarnya sebelah sini. Di sebelah sana ada musola. Ini sudah mulai masuk berarti sudah mulai masuk ya? Pagi ini. Itu iya. Ini baru di halaman depan. Ini yang baru banget masuk ya? Iya, baru masuk. Belum sampai ke benar-benar parah. Ini yang di mana Kak? Nah, bentar. Ini di benar-benar halaman depan aja, depan rumah. Depan rumah udah ya, ini udah sepinggang kayaknya. Wow. Nah, semua barang-barang itu udah naik ke atas semua. Ke atas semua iya. Saat ini. Mulai dari kursi, kemudian motor juga sudah naikin ke atas itu. Ke atas. Karena kalau nggak naikin ya nggak ada akses lagi. Ini udah paling tinggi kayaknya ini. Udah kena rumah yang datarannya agak naik sedikit ini. Itu udah tinggi tuh. Udah tinggi benar ini. Iya. Itu kena nggak yang belakang itu? Itu enggak. Itu udah paling tingginya Mbak. Udah tinggi banget ya. Jadi kayak bukit gitu. Oke, tadi sudah ada mungkin sedikit video Kak ya yang sempat ke shoot ya waktu keadaan lagi banjir banget ya. Kalau lihat kayak gitu air bener-bener parah banget saat itu Kak ya. Dan bener-bener tinggi banget debit airnya itu. Kalau ngelihat air sampai separah itu Kak, butuh waktu berapa lama buat surut Kak kemarin itu? Iya, kemarin itu kan surutnya itu jam 10 sampai ke subuh ya. Subuh itu udah surut bener. Sempet jam 3 itu mau beres-beres rumah, karena kan udah sebelum surut itu udah dikejar untuk beres-beres kan, karena nanti kalau nggak dikejar takutnya nanti ada pasir kan, ngendep itu lumpur-lumpurnya. Jadi sebelum surut itu sudah dikejar jam 3 itu. Dan jam 3 itu kan hujan kan, lumayan deras, jadi airnya itu naik lagi. Kemudian di stop dulu sampai ke subuh. Nah, subuh itu aku sama ayah dan kakak itu langsung bersih-bersih. Kayak gitu, ngejar di situ. Iya, kejar sama air ya, karena kita tuh kalau misalnya udah surut banget ya Pak Komser ya, itu tuh susah buat bersih-bersih. Karena pada saat bersamanya kita itu sulit air bersih Kak ya. Iya kan, nggak ada air juga. Sama sekali nggak ada air yang ngalir banget, semuanya mati total. Mulai dari listrik, PDAM pun mati. Jadi kita tuh bener-bener untuk air bersih itu susah banget. Jadi ya itu tadi solusinya, sebelum dia kering banget kita sudah harus bersih-bersih dulu. Nah, untuk gimana ya Kak? Kalau untuk upaya dari Kak Akshan dan juga pemerintah agar airnya cepat surut tadi itu dengan cara kita cepat-cepat bersih-bersih aja dulu ya. Iya, bersih-bersih dulu. Karena ya tadi sih kita tuh saat itu ya benar-benar nggak ada air bersih loh Pak Komser ya. Mungkin buat teman-teman yang tidak terdampak banjir juga, aliran listrik dan juga airnya mati juga Kak. Karena kita total banget hari itu dari hari apa Kak kita mati lampu tuh? Dari hari Rabu itu sih. Selasa ya udah mulai mati kan ya. Selasa. Iya, Selasa itu. Tanggal 7 Mei kita sudah nggak ada listrik sama sekali. Bahkan sinyal handphone pun kita hilang, nggak ada sinyal sama sekali. Nggak ada sinyal. Air pun nggak ada yang mengalir. Benar. Sampai di hari Rabu kita baru ada listrik Kak ya. Rabu itu belum kayaknya di tempatku. Oh iya, berarti nggak merata ya. Di hari Rabu itu Kak sudah ada listrik yang ada yang udah nyala, ada yang belum. Beberapa daerah juga ada yang sampai 3 hari Kak. 3 hari mati lampu. Di Desa Laya itu. Dia dari hari Selasa itu sampai di hari Rabu sore atau bahkan malamnya baru nyala. Jadi prihatin banget dengan kondisi yang seperti itu. Kalau kita
menyadari ya segini Iya, tuh kita tuh kayak nggak ada arti apa-apa loh. Beneran Iya. kayak nggak ada arti apa-apa sama sekali. Dan Kak Akshan, ada nggak sih sebelumnya mungkin ya feeling tentang bencana ini, apa mungkin perasaan Kak Akshan dan keluarga mungkin melihat kenyataan banjir ini yang besar banget? Feeling, gak ada feeling sih Karena sebenarnya. kaget ya. Kayak kaget aja gitu kan, Dalam tiba-tiba ekspektasi banjir kita. gitu, banjir masuk ke rumah, tahu-tahu sudah segini aja, Iya. dan itu paling parah gitu. Iya bener banget ya, semuanya nggak expect juga ya. Iya, mungkin kaget semua sih. Iya, karena ya emang nggak pernah separah ini. Iya. Bener-bener Emang- parah banget kali ini. Iya, memang benar-benar parah. Nah, buat Kak Akshan ya, gimana nih? Ada nggak mungkin Kak Akshan itu mau kasih pesan sama masyarakat sekitar kita yang Waduh, mungkin, pesen. ya pesan aja ya, atau mungkin saran buat yang mungkin kemarin belum sempet, bukan belum sempet ya, buat yang kemarin terdampak atau bahkan tentang Kak Akshan sendiri yang terdampaknya luar biasa banget tuh ya. Apa yang mau Kak Akshan sampein buat mereka? Iya, mungkin ini sebagai teguran dari Tuhan juga ya untuk kita semua, supaya lebih ditingkatkan lagi ibadahnya, dan semoga selalu diberikan kekuatan, kesabaran untuk semua orang-orang yang terdampak banjir ya, dan diberikan kesabaran, kekuatan, dan tetap tingkatin lagi ibadahnya, dan selalu jaga lingkungan agar tetap bersih, dan dimulai dari diri kita dulu ya, diri kita sendiri dulu, baru kita buat impactnya ke orang banyak kayak gitu. Itu sih, selalu jaga lingkungan aja untuk Iya banjir. bener banget ya Dan guys selalu, ya. ya Yang gitu jelas aja. kita koreksi diri kita masing-masing dulu Iya, kalau kayak benar. gini tuh ya. Dan masih alhamdulillahnya juga karena kejadian banjir di Baturaja kita ini siang Kak ya, bukan mulai dari yang tengah malam itu, bukan, kita siang kemarin, mulai dari pagi kan ya sudah Iya. mulai naik air itu, dan semua orang juga masih dalam kondisi terjaga banget dan sigap semua untuk Benar. mengatasinya, menanggulanginya. Coba kita bayangin deh kalau banjir itu kejadiannya tengah malam saat semua orang lagi pules Lagi banget tidur, tidurnya, itu kita udah nggak tahu gimana ceritanya ya. Bahkan kalau kita ulas kayak kata Putri tadi, Putri pernah lihat postingan itu di tahun 82 itu banyak korban Kak. Di tahun 82 Iya. itu banjir bandang gitu. Banjir bandang banget, dan itu airnya deras banget. Korban itu katanya pas pagi itu sudah bergeletakan aja. Masya Allah. Sudah banyak jenazah yang bergeletakan. Dan gimana ya, kita itu alhamdulillah banget sampai detik ini juga masih dikasih kesempatan lagi untuk kita semua, dan nauzubillah min zalik banget ya, jangan sampai kejadian lagi, dan bahkan jangan sampai ada korban jiwa. Iya, Mungkin sekarang ini semuanya masih capek ya. Iya, capek masih banget. beres-beres sih Iya, sebenarnya, masih sampai beres-beres. sekarang. Karena ya apalagi yang terdampak banget itu luar biasa banget kayak itu capeknya. Iya, benar. Belum lagi barang harta benda yang rusak, Iya. atau bahkan mungkin ada yang sampai hilang, yang nggak terselamatkan sama sekali ya guys ya. Kak Aksan, gimana tanggapan Kak Aksan? Masih ada nih beberapa kondisi yang hingga saat ini juga masih tergenang banjir Kak di daerah peninjauan mungkin kan, gimana nih tanggapan Kak Aksan? Tanggapannya ya balik lagi ke kita sendiri ya, kita harus jaga lingkungan, dan jangan lupa untuk selalu berdoa ya, Iya benar. supaya kita dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu aja sih sebenarnya. Ya, Untuk yang masih terdampak banjir ya, semoga tadi diberikan kekuatan, kesabaran, dan jangan lupa selalu tingkatkan ibadah aja gitu. iya. Nih Kak Aksan ya, mungkin dampak dari banjir seminggu yang lalu itu terhadap ekonomi kita ini kebanyakan apa ya? Jadi naik semua Iya, barang-barang satu serba. naik, dan bahkan yang kedua tuh langka, Kak. Langka banget. Kayak halnya mungkin tabung gas ya kan, udah gitu juga di pasar juga sayur, bahan pangan tuh hampir Benar-benar. semuanya naik Kak. Karena mungkin ya tadi langka Kak ya. Nah, Kak Aksan sendiri terdampak nggak itu? Karena belum sampai ke yang parah bener ya, sampai kayak beli sayur itu kan belum benar-benar masak kan di rumah, Iya, itu kan benar. masih benar-benar
beres-beres barang sekarang nih. Apalagi ya sampai detik ini beres-beres barangnya gitu kan, belum beres-beres. Kemudian kalau untuk kelangkaan kemudian naik harga, mungkin di bagian tabung gas ya mungkin Mbak ya. Harganya naik lah gitu. Ya bener banget gitu. Mungkin katanya kan di agen juga kan nggak masuk Kak. Iya mungkin jadi langka. Apalagi kemarin tuh ada kabar juga beberapa agen gas itu yang sempat terendam. Nah itu mungkin salah satu kendalanya mungkin di situ. Jadi yang ngomong di juga nggak, kita tuh akses ditutup loh Palkomsel ya. Jadi untuk ke Batu Raja ini semua jalan itu hampir ditutup semua Kak ya. Dan yang paling awal itu kan jalan di jembatan dekat Ramayan itu Mbak. Iya karena itu jembatannya satu mungkin lebih rendah dari jembatan yang lain. Dan air itu sampai naik ke jembatan itu Kak. Nah iya sampai ke jembatan dan banyak banget terdampak, apalagi kita ini rumah sakit umum. Iya rumah sakit juga kena juga. Memang untuk akses jalan kita hampir semuanya itu nggak ada akses sama sekali. Jadi ya kita aja dari sini mau pulang ke rumah tuh harus muter-muter loh Pak kalau misalnya harus cari jalan dulu. Harus cari jalan dulu karena memang yang nggak bisa lewat. Bayangin aja di jalan lintas itu Kak, motor itu tinggal joknya aja kelihatan. Di jalan lintas. Dari lintas ya Simpang Bakung sampai ke arah Simpang Bakung. Gotong Royong itu udah tinggi banget dan makin malam itu Putri lewat itu bener-bener makin tinggi air itu. Nggak sedikit motor yang tiba-tiba mogok karena ya gimana masih harus mungkin pulang, masuk jalan kan. Dan itu bener-bener tinggi banget, apalagi di daerah Bakung itu Putri lihat sampai sepinggang Kak di jalan Bakung itu. Mungkin lebih lah, mungkin lebih dari itu pas malam itu sepinggang, abis maghrib itu kejadian udah sepinggang, apalagi pas hujannya makin lebat Kak. Kita tuh yang up banget banjir itu di habis Isya ya. Iya kayaknya habis Isya. Habis Isya tuh bener-bener naik. Putri juga dengar air di jalan tuh kayak yang bener-bener deras banget Kak. Soalnya air depan rumah itu bener-bener deras ya Allah, sampai segitunya banget ya. Luar biasa banget kejadian kali ini ya. Semoga aja cukup sampai di sini aja. Kita berdoa sama-sama juga jangan sampai terulang kembali karena ini aja semua kita udah kalang kabut banget ya. Dan kejadian banjir kita juga ini sempat menarik perhatian loh Kak. Perhatian nasional. Iya, mungkin kita nggak nonton TV ya, tapi karena mati lampu. Iya, tapi ini sempat viral loh Kak di sosmed Kak. Putri lihat hampir semua akun itu nge-post kejadian kita ini loh, dan menjadi liputan TV nasional juga. Dan Putri juga merasa beberapa hari di Batu Raja seperti masih mencekam banget ya. Sebenarnya masih panik juga, kayak yang tadi udah hujan, kita tuh kayak yang ya Allah jangan hujan lagi, jangan sampai kejadian lagi ya. Iya benar. Jujur ya trauma sebenarnya Kak, trauma banget. Nah menurut Kak Acen apa sih fasilitas yang diperlukan bagi korban bencana sekarang ini atau peran serta pemerintah dalam musibah bencana ini? Kalau pribadi sih kita udah lihat ya ada banyak pengungsian kan di rumah kabupaten, kemudian rumah bupati juga kayaknya kan tempat pengungsian. Mungkin itu adalah upaya dari pemerintah untuk kita. Kemudian kemarin itu sempat juga datang dari PDAM untuk sediain air bersih. Nah di situ sempat juga datang mobilnya dan rame yang ngambil air di situ. Kemudian bantuan makanan juga sih. Alhamdulillah sih kalau di tempat aku Mbak itu alhamdulillah makanannya itu selalu dapat makan siang, kemudian makan malam juga dapat di situ. Ya itu karena memang salah satu tempat yang benar-benar terdampak ya. Dan memang sih kemarin sempat dengar juga kalau misal PDAM itu menyalurkan bantuan air bersih ya, itu gratis. Kita tinggal hubungin aja nomor yang mungkin tertera. Itu mereka siap siaga untuk nganterin air bersih. Dan satu lagi kemarin itu Putri lihat ada mungkin dari damkar yang kemarin sempat turun juga buat bantu warga bersihin bekas jalan yang pasti pertama kali banget yang memang ya nggak bisa dilewatin. Telkomsel itu semua udah lumpur semua Kak. Itu emang harus disemprot habis karena bahaya juga, itu licin banget. Licin banget. Nah kalau Kak Asen sendiri ya ada nggak nih trauma Kak Asen setelah musibah banjir ini dari diri Kak Asen atau mungkin keluarga? Trauma dengan hujan. Trauma sih harusnya
Antara ada sama nggak ada sih, karena udah sering lihat banjir kan di bawah itu kan. Kita harus ini aja sih, apa, siap-siap sama waspada aja kalau ada curah hujan yang kayak kemarin itu kan, udah benar-benar deras dan lama. Itu kita harus waspada aja di situ, standby aja lah. Lebih waspada aja. Lebih waspada ya, aja. Nah, terakhir nih Kak, apa nih doa dari Kak Aksyan dan semangat Kak Aksyan yang ingin disampaikan buat sesama korban banjir juga, agar bisa move on dari kejadian kemarin itu dan bisa melanjutkan aktivitas kembali normal seperti sebelumnya? Ya, tetap harus berdoa, tingkatkan terus ibadah kita, kemudian tetap semangat aja menjalani hidup. Karena semua itu berasal, semua cobaan itu berasal dari Tuhan, dan Tuhan itu nganggap kita itu bisa ngadepinnya. Kita harus percaya juga sama Tuhan dan jangan putus harapan ya. Selalu berdoa, teman-teman. Ya benar banget ya, ya memang dapat ujian dari Allah. Kita juga mungkin dianggapnya semuanya sanggup menjalaninya, dan alhamdulillah sampai detik ini juga alhamdulillah banget nggak sampai terdengar ada korban kayak dari daerah manapun, alhamdulillahnya nggak ada korban sama sekali. Mungkin untuk kerugian juga teman-teman ada yang bahkan rugi lebih banyak banget. Benar. Itu semangat terus karena insya Allah bakal digantikan sama yang lebih dari itu, yang lebih baik lagi. Iya, amin, amin, amin. Nah, udah gak kerasa nih Pak Komser ya, kita juga sudah berada di penghujung acara nih. Hari ini kita dapat pengalaman baru banget. Semoga podcast ini juga bisa membawa manfaat buat Pak Komser semuanya. Terima kasih Kak Aksyan atas waktunya untuk berbagi cerita sama kita. Sehat terus untuk Kak Aksyannya ya, dan keluarganya juga. Serta seluruh masyarakat Batu Raja, khususnya dilimpahkan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin, amin. Nah, Palkomtek Batu Raja akan hadir kembali di minggu depan setiap hari Kamis pukul 10. Terima kasih. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah. Saya Putri dan juga saya Aksyan. Kita pamit undur diri. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye Palkomster.